Selatan terbakar usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Diduga kuat api ini berasal dari sampah yang dibakar. Woi, tolong itu! Yang dalam rumah saja, yang dalam Api dengan cepat menghanguskan pasar sentral Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Para pedagang tak lagi bisa menyelamatkan barang dagangan di kiosnya masing-masing. Kencangnya tiupan angin membuat warga kesulitan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Lokasi kebakaran yang jauh dari kota kabupaten membuat armada kebakaran butuh 30 menit untuk sampai di TKP. Puluhan aparatur sipil negara dan pegawai Gedung Sate terkonfirmasi positif COVID-19. Gedung Sate pun ditutup selama 2 pekan. Suasana Gedung Sate tidak ramai seperti hari sebelumnya. Kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat ini sepi dan hanya terlihat sejumlah satuan pengamanan yang berjaga. Selain arahan para aparatur sipil negara dan pegawai lain yang work from home, tetapi Gedung Sate akan ditutup selama 14 hari ke depan atau tepatnya hingga 14 Agustus 2020. Kalau yang boleh masuk itu dari comment center, cuman itu juga dikasih identitas, Pak, tanda pengenal. Jadi nggak bisa sembarangan masuk ya? Nggak orang sembarangan masuk sekarang selama 14 hari ke depan. Penutupan Gedung Sate dibenarkan adanya ASN yang positif COVID-19 oleh Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Barat. Termasuk Bandung adalah bahwa betul bahwa di Gedung Sate telah ada yang terkonfirmasi positif gitu ya, sebanyak 40 orang. Dan ke-40 orang ini sebetulnya tersebar di beberapa biro gitu ya. Dan oleh karena itu kami memandang bahwa Gedung Sate selama AKB ini memang terbuka aksesnya. Jadi banyak juga pengunjung yang hadir ke sini, bahkan ada yang studi banding ke sini, sehingga belum kita dapat pastikan bahwa sumber dari penularan ini adalah dari internal atau dari eksternal. Tapi saat ini kami sedang mencari tahu itu. 40 ASN positif terpapar virus corona berdasarkan dari hasil tes PCR selama 3 hari berturut-turut. Setda Jawa Barat menggelar tes PCR sejak 26 hingga 28 Juli 2020 sebanyak 1.260 orang. Hingga saat ini petugas masih tracing kemungkinan pegawai atau ASN lainnya yang tertular virus corona. Dari Bandung, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Pemirsa, tingkat kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta mencapai 6,5% atau di atas standar WHO yakni 5%. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang PSBB transisi fase 1 ibu kota hingga 13 Agustus mendatang. Bahwa ada kenaikan penyebaran kasus di Jakarta dan kondisinya belum mengalami perbaikan. Dari 2 minggu yang lalu sampai dengan sekarang bisa dibilang kondisinya relatif sama. Nah, kondisi ini kita bisa ketahui dengan akurat karena Jakarta agresif dalam melakukan testing, tracing, dan juga treatment. Ini 3T yang kita selalu pegang, namanya testing, tracing, treatment. Dalam 1 pekan terakhir ini saja, kita melakukan tes terhadap 43.316 orang, bahwa positivity rate kita di atas atau masih 6,5%, kemudian angka R kita juga, RT kita itu masih sekitar 1. Karena itulah dengan mempertimbangkan semua kondisi, maka kita memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB masa transisi ini di fase pertama untuk ketiga kalinya sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020. 2 minggu terakhir ini, klaster perkantoran menjadi salah satu tempat utama bermunculannya kasus-kasus baru. Saya ingatkan kepada semua dunia usaha dan kegiatan usaha apapun.
Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, banyak orang tua siswa yang tidak mampu membeli paket data internet untuk belajar online. Terkait hal tersebut, sebuah warung kopi di Surabaya menyediakan Wi-Fi dan teh hangat gratis untuk para siswa agar tetap bisa sekolah online. Berikut liputan selengkapnya tentang Warkop Pitu Likur Cak Cong. Warkop identik dengan tempat nongkrong yang merakyat dan digemari berbagai kalangan. Ingin membantu para siswa sekolah online, Husain Gozali, pemilik warung kopi Pitu Likur di Jalan Bagong Tembangan, Ngagal, Surabaya, Jawa Timur ini menyediakan Wi-Fi dan teh hangat gratis. Sejumlah pelajar berseragam sekolah datang ke Warkop Cak Cong untuk belajar online dengan tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Dari IG, katanya kalau di Warkop Pitu Likur itu gratis dan dapat teh hangat. Wi-Fi gratis yang disediakan harus digunakan untuk sekolah online dan dilarang untuk bermain game. Caranya nggak usah banyak-banyak, asal mau belajar, membawa perlengkapannya, dan tidak main game. Itu saya kasih teh gratis. Wi-Fi dan teh hangat gratis bagi pelajar dimulai pukul 7 pagi hingga 10 pagi sesuai dengan jam belajar sekolah. Setelah para pelajar selesai belajar online, mereka diminta pulang ke rumah dan tidak nongkrong atau bermain game. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.